Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan kita di Ngobrol Bersama Ustadz. Saat ini sudah bersama kita seorang ustadz, seorang dai di Kota Semarang, yaitu Ustadz Abu Iqbal. Maka dari itu sebelum kita memulai acara ini, mari kita berkenalan dengan Ustadz Abu Iqbal. Monggo Ustadz. Langsung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Tahfidz Al-Fatihah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Anda yang lihat tayangan ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah. Dan begitu juga kami dari tim Rumah Tahfidz Al-Fatihah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho Allah dan semakin bermanfaat dimanapun kita berada. Maaf ya. Untuk awalnya nih, ini kenalan nih gitu ya. Jadi kenalan. Yang nama saya asli sebenarnya bukan Abu Iqbal. Itu nama kunyah ya, atau nama panggilan saya. Abu Iqbal itu dari kata bapaknya Iqbal. Maksudnya anak saya yang pertama namanya Iqbal, Muhammad Iqbal tepatnya ya. Nah, makanya saya dipanggil Abu Iqbal. Tapi itu bukan nama asli. Nama asli saya Agus Santoso ya. Lahir pas tanggal 17 Agustus, kira-kira kurang lebih 40 tahun yang lalu gitu. Saya asli Semarang, kemudian tepatnya di Tembalang. Monggo mampir, siapapun yang lewat Tembalang bisa mampir ya. Nanti untuk nomor HP bisa hubungi tim Rumah Tahfidz Al-Fatihah Semarang, boleh ya. Kemudian saya tinggal di Semarang, lahir di Semarang, tinggal di Semarang. Kebetulan istri saya kelahiran Demak dan besar di Semarang. Dan alhamdulillah anak saya ya juga lahirnya juga di Semarang semuanya. Kemudian kegiatan saya sehari-hari, yang pertama saya sebagai guru Quran ya, guru tahsin. Ada di Cahidra, yang pertama di Cahidra setiap hari Sabtu kemarin. Kemudian sebelum pandemi ada di Masjid Al-Azhar juga ibu-ibu, dan di beberapa tempat. Di rumah kami juga setiap habis maghrib sama habis subuh ada pelajaran tahsin untuk anak-anak sendiri dan anak tetangga. Tapi siapapun yang mau belajar juga silahkan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, saya juga sibuk ruqyah ya. Sering dia dapat panggilan ruqyah atau didatangi orang untuk diobati penyakitnya, entah itu medis atau non medis atas izin Allah gitu ya. Gini Ustadz, sedikit Ustadz, bahasan Ustadz tadi, Ustadz sebagai seorang guru ngaji atau tahsin, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu tahsin Ustadz? Tahsin itu bahasa Arab ya, artinya dari hasanah. Kalau tidak salah hasanah tahsinan kan, hasanah yahsunu tahsinan, itu artinya adalah memperbaiki atau meningkatkan, membaguskan bacaan Al-Qur'an sesuai dengan originalitas atau sesuai dengan yang bagaimana Rasul ajarkan kepada sahabat, kemudian sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Itu tahsin gitu loh. Terus itu bisa kita ambil dari kata ayat Al-Qur'an ya, dari ayat Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kalian tuh membaca Al-Qur'an dengan tartil. Jadi tahsin itu ya mentartilkan bacaan Al-Qur'an gitu. Jadi hukumnya kita belajar tahsin itu apa? Kalau hukumnya belajar tahsin itu bagi orang yang awam atau orang yang bukan guru Quran, bukan orang yang pendakwah mungkin ya, atau orang muslim biasa yang mau belajar Al-Qur'an, itu membaca Quran dengan benar sesuai dengan tajwid, prakteknya itu wajib. Tapi untuk mengetahui hukumnya mat, hukumnya idhar, hukumnya idhom, itu bukan wajib. Tapi bagi guru, bagi calon pengajar atau guru itu wajib hukumnya, karena ingin mentransfer ilmu kepada seorang bahwa selain prakteknya juga benar, teorinya juga harus tahu kalau bagi seorang guru. Tapi kalau untuk awam, misalnya kita mau praktek sholatnya atau baca Quran sehari-hari, harus sesuai dengan kaidah tajwid. Oke. Mayoritas di masyarakat itu lebih banyak belajar menghafal Quran, baru tahsin. Ada juga yang memang tahsin kemudian tahfidz. Itu harusnya seperti apa Ustaz? Kalau harusnya seperti apa, kondisional ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya cuma untuk bagaimana sholatnya benar, karena ada di sholat kita kan ada rukun sholat. Di antaranya ada rukun secara qoli,
ada rukun secara hati, ada rukun secara fi'li perbuatan. Ya, rukun qauli adalah bacaan-bacaan sholat. Misalnya ketika baca Fatihah, ketika baca takbiratul ihram, baca sholawat, baca tahiyat, baca salam, itu harus sesuai dengan kaidah tajwidnya, harus sesuai dengan kaidah i'rabnya harus. Kalau tidak, bisa saja secara bacaan sholat kita tidak diterima oleh Allah. Mungkin kalau secara hatinya karena sudah lillahi ta'ala, sudah niat karena Allah, mungkin diterima ya. Atau secara badannya rukuknya sudah sempurna, sujudnya sudah sempurna, tapi bacaannya bermasalah, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Seandainya diterima, jangan-jangan pahala kita berkurang. Karena ketika kita sholat 5 waktu di masjid berjamaah ya, antara imam dan makmum, kemudian antara makmum dengan makmum yang lain, nanti pahalanya beda-beda. Ada yang mendapatkan 1/10-nya, ada yang mendapatkan 1/8, 1/9, 1/5, 1/7, sesuai dengan kadar keilmuannya. Kalau perusahaan itu kan tidak semuanya bayaran sama. Masa yang satu manajer, kemudian yang satu karyawan outsourcing atau yang office boy, maksud sama kan tidak mungkin. Ya. Begitu juga ketika kita sholat di masjid, bisa jadi beda, walaupun sholatnya sama di masjid yang sama, sama-sama sholat duhur berjamaah, tapi kualitasnya beda. Yang satu mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang paling baik, yang paling wangi, yang paling bersih ketika kamu datang masjid. Dalam arti ketika kamu menyembah Allah. Jangan sampai kita datang ke kondangan, ketemu ceweknya atau cowoknya kalau anak muda, ketemu bupati atau pejabat, kita pakai pakaian yang terbagus. Tapi ketika kita menghadap Allah yang mencukupi kita, menghidupkan kita, pakai pakaian ala kadarnya. Selain pakaiannya bagus, dia juga belajar Quran benar-benar. Tafsirnya dipelajari benar-benar. Kemudian syarat rukunnya sholat dipelajari benar-benar. Fikihnya luar biasa. Dengan yang cuma sholat dengan compang-camping, mungkin pakai kaos oblong, ya, peci matal ya, mohon maaf ya, matal udah jelek gitu, ya tetap beda lah. Makanya walaupun di tempat yang sama, waktunya sama, pahalanya bisa beda-beda sesuai dengan kadar ilmunya, kadar kesempurnaannya. Baik Ustadz, untuk saat ini kita masuk ke sesi teknis. Mungkin bisa dijelaskan dan diajarkan tata cara belajar tahsin yang benar, Ustaz. Yang pertama sebelum saya jelaskan tentang tata cara belajar tahsin yang benar, ini motivasi untuk saya dan untuk pemirsa semuanya ya. Mari kita baca hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Jadi kita harus semangat nih dalam belajar Al-Quran. Jangan sampai kita semangat mencari dunia, mencari ijazah S1, S2, S3, tapi belajar Qurannya tidak semangat. Karena Al-Quran ini tidak hanya untuk kebutuhan kita di dunia, sampai di akhirat. Bahkan di surga besok itu, surganya paling tinggi adalah orang yang paling banyak hafalannya. Tentunya hafalan yang diamalkan gitu ya. Apa itu pengertian tahsin? Pengertian tahsin tadi ya, membaguskan bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan ketika Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in sampai ke kita. Bagaimana sesuai dengan yang diturunkan. Sebagaimana tadi firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian ada tata cara membaca Quran yang benar. Ini yang harus kita koreksi. Yang pertama adalah tentang makhorijul huruf. Apa makhorijul huruf? Adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf hijaiyah yang jumlahnya ada berapa Mas ya, huruf hijaiyah? 24. 24. Nah, Mas Yul aja lupa toh. Huruf hijaiyah itu 28. Masya Allah. Ya enggak apa-apa ini. Kalau enggak kayak gini kita lupa terus ya. Untung ada kayak gini jadi kita jadi ingat. 28 huruf hijaiyah. Itu tempat keluarnya ada beda-beda. Ada yang keluarnya dari namanya yang pertama ada al-halq, dari tenggorokan. Hurufnya ada 6. Ada dari al-lisan, ada dari al-asyafatan, ada dari al-khaisum, ada dari al-jauf. Masing-masing bagiannya beda-beda. Jadi dibagi menjadi 5 makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, tapi tidak sama rata. Yang al-halq keluar dari tenggorokan itu ada 6 huruf. Ada hamzah, ha, ain, kha, dan ghin.
Kemudian tadi yang asyafatan ada sendiri, alisan dan sebagainya. Yang pertama tentang makhorijul huruf. Bagaimana kita belajar makhorijul huruf yang benar. Kemudian yang kedua adalah cara sifatul huruf. Kalau saya ibaratkan gini, kalau makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Tetapi tempat keluarnya yang huruf sama belum tentu sifatnya sama. Misalnya Mas Izul punya saudara kan, punya adik, punya kakak. Nah, Punya. sifatnya beda toh. Beda-beda. Padahal keluar dari rahim yang sama, ibunya Satu sama, ibu, ya. Rahimnya sama, keluarnya dari tempat yang sama, tapi sifatnya beda. Mungkin Mas Izul lebih pede ya, lebih pede di podcast ini, berani lihat di kamera biasa karena kumpulnya sama saya atau teman-teman yang lain mungkin jadi. Sementara adik Mas Izul karena mungkin pemalu atau bagaimana atau sebaliknya kan gitu. Nah, itu dari rahim yang sama tapi sifatnya beda. Kayak saya sama adik saya beda, saya sama kakak saya beda lah. Makanya kalau sudah makhorijul hurufnya sama, tempat keluarnya sama, kemudian kita harus belajar mana sifat hurufnya bagaimana. Karena nanti ada sama di makhorij tapi beda di sifat. Yang ketiga adalah membedakan antara bacaan yang tebal dan tipis. Kalau istilah tajwidnya tafkhim dan tarqiq. Kapan ro itu dibaca dengan tebal, kapan ro itu dibaca dengan tipis, dan huruf-huruf yang lain gitu loh. Nah, itu dari tiga ini yang harus awal kita benahi nih. Makanya orang guru-guru Quran ketika saya dulu belajar Quran di pondok, di tempat-tempat seminar, rata-rata ya makhorijul huruf, sifatul huruf, kemudian bacaan tebal, kemudian nanti ada hukum tajwid juga. Tapi minimal tiga ini kita pelajari dulu. Ada huruf juga banyak sekali sebenarnya cabang-cabangnya gitu. Baik, untuk ke depan kita mungkin lebih ke detail Ustaz ya. Ya, lebih ke spesifik membahas tentang makhorijul huruf apa saja, kemudian sifatul huruf apa saja, kemudian bacaan tafhim, tarqiq, kemudian huruf dan sebagainya nanti. Bacaan mat juga ada banyak. Baik, kita nanti ke depan bikin segmen-segmen sendiri Ustaz. Ya, insyaallah. Masya Allah. Baik, sahabat Rumah Tahfidz Al-Fatihah, demikian untuk saat ini cukup materi dari Ustadz Abu Iqbal. Kemudian ke depan insya Allah kita akan belajar kembali dengan materi-materi yang lebih mendalam. Dan tentunya tetap di channel Rumah Tahfidz Al-Fatihah. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.